7 buku wajib dibaca anak jurusan pendidikan. Teach Like Finland. Buku ini ditulis oleh Timothy D. Walker, berisi catatan selama menjadi guru di Finlandia. Dalam buku ini, kita akan menemukan 33 strategi sederhana membuat belajar di kelas terasa menyenangkan. Salah satu hal menarik yang diajarkan dari buku ini adalah apa rahasianya sehingga siswa di Finlandia bisa mencatat skor tertinggi di PISA atau Program for International Student Assessment. Buku ini tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga cocok bagi para guru dan mahasiswa jurusan pendidikan di Indonesia. Schooling in Capitalist America. Buku yang selanjutnya adalah Schooling in Capitalist America. Buku ini mengkritik tentang tujuan utama pendidikan yang mereproduksi golongan sosial. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan pun akhirnya disesuaikan dengan aturan ketenaga kerjaan. Contohnya sekolah SMK. Di sekolah ini, pengetahuan yang diajarkan sangat fokus kepada kemampuan teknis. Sehingga tujuan terpentingnya adalah agar peserta didik segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari sekolah. Reproduction in Education, Society, and Culture. Buku ini akan mengubah pandanganmu secara radikal tentang pendidikan. Di dalam buku ini dijelaskan bagaimana sekolah dan modal sosial serta budaya dan ekonomi keluarga berkontribusi untuk memperkuat dan mereproduksi ketimpangan sosial serta privilege suatu kelas. Menarik, bukan? Buku ini cocok banget buat sekalian belajar bahasa Inggris karena belum ada versi bahasa Indonesianya. Selanjutnya, Releasing the Imagination. Essays on Education, the Arts, and Social Change. Tak kalah dengan buku sebelumnya, buku ini juga berisi kritikan terhadap pendidikan. Menurut buku ini, salah satu cara pengendalian sosial yang paling efektif adalah melalui kebijakan pendidikan yang dinamakan kurikulum. Sekolah tidak hanya secara langsung mengendalikan orang seperti melalui peraturan pakaian, tapi juga mengendalikan orang melalui pengendalian pengetahuan. Buku ini masih belum tersedia dalam bahasa Indonesia, jadi kalian bisa juga nih improve bahasa Inggris kalian dengan membaca buku tersebut. Pendidikan Kaum Tertindas. Buku selanjutnya adalah karya terbaiknya Paulo Freire, filsuf sekaligus tokoh pendidikan kritis asal Brazil. Pedagogy of the Oppressed. Buku ini pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia terkenal dengan judul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku ini berisikan kritik terhadap sistem pendidikan bahwa pendidikan yang dialami oleh kaum-kaum tertindas selama ini tak ubahnya seperti pendidikan dengan sistem bank. Guru merupakan subjek yang memiliki pengetahuan yang diisikan kepada murid, sedangkan murid hanya sebuah deposit belaka. The Schooling Society. Berbeda dengan buku sebelumnya, buku The Schooling Society mengkritisi tentang keberadaan sekolah. Menurut buku ini, sekolah adalah fenomena modern yang lahir seiring dengan perkembangan masyarakat industri kapitalis. Konspirasi terselubung antara pendidikan dan kapitalisme ini juga tak lepas dari dukungan pemerintah atau kekuasaan, sehingga daya hegemoniknya yang diciptakan menjadi cukup masif. Buku ini tersedia loh dalam bahasa Indonesia. Inquiry Mindset. Nurturing the Dreams, Wonders, and Curiosities of Our Youngest Learners by Trevor Mackenzie. Pada masa kecil, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak-anak menjelajahi dunia di sekitar mereka melalui permainan dan imajinasi. Kemudian, beberapa di antaranya terputus dari pembelajaran mereka di sekolah dan rasa ingin tahu itu menghilang. Buku ini memberikan jawaban atas pertanyaan kemanakah perginya rasa ingin tahu yang alami itu? Buku ini masih ada terjemahan bahasa Indonesianya ya, gengs. Nah, itu tadi 7 buku yang wajib dibaca terutama anak jurusan pendidikan.
Itu sih menurut Nino. Kalau kalian masih ada yang mau nambah listnya, drop di kolom komentar ya.